berdoa semoga semuanya lancar sampai selesai. Berdoa sesuai bidang masing-masing. Mulai. Doa selesai. Dunia kerja terus mengalami perubahan seiring berkembangnya zaman. Kini banyak individu yang bekerja di bidang yang berbeda dari latar belakang pendidikannya. Fenomena tersebut kami temukan di bengkel dokter mobil, di mana seorang montir ternyata merupakan lulusan SMK jurusan rekayasa perangkat lunak. Kondisi ini mencerminkan realitas bahwa kesempatan kerja tidak selalu berjalan sesuai jurusan pendidikan seorang. Hal tersebut berkaitan dengan nilai Pancasila, terutama nilai kelima tentang keadilan sosial, karena tidak semua orang memiliki peluang kerja yang sama sesuai bidangnya. Selain itu, fenomena ini juga berkaitan dengan sila kedua, tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, karena setiap pekerjaan seharusnya tetap dihargai tanpa memandang latar belakang pendidikan. Lalu, apakah jurusan benar-benar menentukan masa depan seseorang? Atau justru kemampuan beradaptasi yang menjadi kunci utama di era modern ini? Dulu, mekanik mengandalkan insting dan bongkar manual. Sekarang, di era dokter mobil, semuanya berbasis data sensor dan efisiensi digital. Mengapa fenomena ini terjadi? Karena mobil modern telah berevolusi menjadi komputer berjalan, dan konsumen menuntut transparansi total serta kecepatan. Perubahan ini adalah disrupsi nyata bagi kita siswa SMK. Teknologi bukan lagi sekedar alat bantu, melainkan syarat utama menghadapi masa depan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan otot, kita harus punya literasi digital yang kuat, kemampuan analisis data, dan mentalitas belajar yang cepat. Dunia kerja tidak lagi mencari siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling adaptif terhadap perubahan teknologi. Global competence, kemampuan seseorang untuk beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam lingkungan yang terus berubah, menjadi salah satu keterampilan penting di era kerja modern. Banyak lulusan SMK yang memilih jalur karir berbeda karena peluang kerja, minat pribadi, maupun kebutuhan industri. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi, gabungan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menyelesaikan pekerjaan tidak hanya diperoleh melalui pendidikan formal, tetapi juga melalui pengalaman kerja. Kegiatan investigasi diawali dengan observasi metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung di lokasi kerja. Dari hasil observasi, terlihat bahwa pekerjaan montir membutuhkan ketelitian, kemampuan analisis, serta kerjasama tim yang baik. Selain itu, montir juga menggunakan diagnostic tools, alat untuk mendeteksi kerusakan kendaraan secara digital, untuk membantu proses pemeriksaan kendaraan secara lebih akurat. Montir juga harus mampu melakukan troubleshooting, yaitu proses mengidentifikasi dan memperbaiki masalah secara sistematis, agar kendaraan dapat kembali berfungsi dengan optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Project Panglima EBG saat ini sedang berada di bengkel dokter mobil Malang bersama narasumber yang akan berbagi pengalaman mengenai perjalanan karirnya. Nah, untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam, kami melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber. Melalui sesi ini, kami ingin mengetahui bagaimana narasumber menghadapi perubahan jalur karir serta keterampilan apa saja yang membantu bertahan dan berkembang di dunia kerja. Untuk narasumber, silakan memperkenalkan diri serta latar belakang pendidikan Anda. Perkenalkan, nama saya Dio Chandra Hira, bisa dipanggil Dio. Terakhir kali itu di SMK jurusan RPL, perangkat lunak. Oke, dari saya yang pertama, apa tantangan terbesar dalam pekerjaan Anda? Yang pertama, satu, manajemen waktu. Dan kedua,
adaptasi dengan lingkungan di sekitar. Yang ketiga, komunikasi dengan tim. Yang keempat, teknologi baru. Silakan Mas Ayah pertanyaannya. Oke, jadi untuk pertanyaan kedua, berdasarkan info yang saya dapat, Masnya ini terakhir pendidikan tuh jurusan RPL ya Mas? Ya. Jadi siapa sih Mas yang paling berperan membantu sampean itu beradaptasi saat pengalaman kerja di bengkel? Karena kan situasi lingkungan kerjanya sangat berbeda dengan jurusan yang sampean dapat terakhir. Kalau saya sih mekanik senior atau kepala bengkel yang membantu sampai di dokter mobil. Kemudian Untuk pertanyaan ketiga yaitu kapan sih Masnya ini mulai tertarik bekerja di bidang otomotif atau misal sebelum SMK tuh ada pernah pikiran apa gimana untuk masuk otomotif? Saya waktu itu suka bongkar-bongkar motor sih. Nah, jadi ada apa namanya? Kayak motif-motif gitu Bro. Ya, motif itu lebih unggulnya di motif kalau saya. untuk pertanyaan keempat, kan sampean ini sebelumnya belum pernah jadi montir ya Mas ya? Belum. Nah jadi untuk keterampilan yang sampean pelajari itu apa itu sebelum kerja di sini udah mempelajari atau langsung mempelajari ketika di tempat kerjanya Mas? Mempelajari di tempat kerja sih. Informalnya. Langsung bagi Mas. Ya, Tapi sebelumnya itu mungkin pernah apa ya ngulik-ngulik informasi tentang otomotif gitu. pernah kayak risetnya itu. Sampai betul. Nah, Pertanyaan lanjut, mengapa Masnya ini kok kayak mau sama memilih pekerjaan itu Mas yang beda dari jurusan? Kan agak jauh gitu matchingnya Mas ya. Dari otomotif, dari RPL jadi otomotif. Mungkin Masnya punya alasan? Karena passion saya lebih ke arah fisik dan teknis. mungkin memang ngerasa sampean kurang dalam hal teori gitu Mas. Ya. Jadi mending langsung kerja. Ya, Mungkin capek kalau natap laptop apa gimana? ya Berjam-jam nggak bisa lama tidur sambil Enak ya, ya. bisa tidur. Jadi ini untuk pertanyaan terakhir, kan sampai ini jurusannya RPL ya Mas ya? Ya. Apa mungkin ada pembelajaran RPL yang membantu sampean di bidangnya sekarang ini? Sangat membantu Mungkin bisa lebih detail lah apa yang membantu? karena kemampuan logika dari RPL itu analisis sistem atau Logikanya. algoritmanya dan problem solving. Membantu di listrikan kayak injeksi. Mas, Sekian wawancara yang sudah kami lakukan bersama narasumber sini. Nama Mas Dio. Sekian wawancara yang kami lakukan di Dokter Mobil bersama Mas Dio sebagai narasumber. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ya Mas. Pada grafik pertama, berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2025, tingkat pengangguran lulusan SMK mencapai 22,37%. Artinya, dari 100 lulusan SMK yang masuk angkatan kerja, sekitar 22 orang belum mendapatkan pekerjaan. Angka ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam penyerapan tenaga kerja lulusan SMK. Pada grafik kedua, berdasarkan hasil investigasi kelompok di Dokter Mobil Malang, sebanyak 50% mekanik adalah lulusan SMK. Sedangkan di Autofix Surabaya sebesar 33%. Angka ini merupakan persentase dari total mekanik di masing-masing bengkel. Dari kedua grafik tersebut
dapat disimpulkan bahwa meskipun secara nasional tingkat pengangguran SMK cukup tinggi, pada sektor tertentu seperti otomotif peluang kerja tetap terbuka. Perubahan dunia kerja menuntut setiap individu untuk terus belajar dan menyesuaikan diri dengan tantangan baru. Kemampuan adaptasi, proses menyesuaikan diri terhadap situasi dan lingkungan kerja menjadi faktor penting agar seseorang tetap relevan di tengah perkembangan industri. Selain keterampilan teknis, pekerja juga membutuhkan soft skill, kemampuan non-teknis seperti komunikasi, kerja sama tim, dan pemecahan masalah. Karena keterampilan tersebut membantu membangun kepercayaan, meningkatkan kerja tim, serta mendukung keberhasilan dalam pekerjaan. Dari investigasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa masa depan karir tidak selalu berjalan sesuai dengan jurusan pendidikan. Kemampuan beradaptasi, kemampuan untuk belajar, serta kesiapan menghadapi perubahan merupakan bagian penting dari global competence. Pada akhirnya, bukan hanya apa yang dipelajari di sekolah yang menentukan keberhasilan, tetapi juga bagaimana seseorang memanfaatkan peluang yang ada. Manungso mung sadermo ngupaya lan ngalakoni.